Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini sehat semua ya. Ketemu lagi dengan Ibu Nova. Hari ini uh, terlihat sangat senang sekali ya terdengarnya ya. Kalian sangat bahagia karena pastinya sudah tahu kita hari ini akan belajar matematika. Oke, silakan kalian lihat gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah kincir angin. Uh, Menurut kalian, dari manakah asalnya kincir angin ini? Ayo Ibu tunggu jawabannya. Betul, dari Belanda. Nah, bagaimana arah kincir angin ini bergerak? Ya, betul sekali. Dia bergerak ke arah kiri. Oke, kalau ini, pernahkah kalian pergi ke pasar malam? Pasti pernah dong, ya kan? Yang sering ke Murjani, mana suaranya nih? Oke, ada yang tahu namanya apa ini? Yang sering berwarna-warni kalau malam? Oke, namanya adalah biang lala. Gitu. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin, yaitu kita akan belajar tentang perputaran atau rotasi. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu menentukan hasil rotasi dari titik tersebut. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menggambarkan hasil rotasi dari titik tersebut. Nah, bagaimanakah arah perputaran biang lala yang kalian sering lihat di pasar malam itu? Ya, bagaimana? Kalau kincir angin tadi berputarnya ke kiri. Nah, bagaimana biang lala ini? Ya, betul sekali. Sama-sama mengarah ke arah kiri. Nah, kalau kalian ingat bagaimana arah perputaran jarum jam? Arah perputaran jarum jam mengarah ke kiri atau ke kanan? Betul sekali. Kalau arah jarum jam berputar ke arah kanan, sedangkan biang lala dan kincir angin dia berarah ke sebelah kiri. Apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar bahas tentang sudut rotasi. Yang kedua, arah dari rotasi itu sendiri. Yang ketiga adalah titik pusat dari rotasi. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu tentang sudut rotasi. Ada yang pernah menggunakan yang ada di layar laptop ini, yang seperti gambar yang di atas laptop berwarna pink? Tahu sekali, itu adalah busur derajat. Sering kalian gunakan mungkin pada waktu SD mencari sudut segitiga, sudut lancip, sudut tumpul. Nah, pada hari ini kita juga akan menggunakan busur derajat di mana kita mengingat lagi nih sudut-sudut istimewa yang sudah pernah kalian pelajari. Oke, apa saja itu sudut istimewa? Ya, betul, udah tertulis di sini, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Untuk sudut 90 derajat, siapa yang masih ingat? Sudut apakah itu? Ibu yakin kalian pasti ingat lah. Sudut apa? Ya, betul. Sudut siku-siku atau sering kita lihat pada segitiga siku-siku. Kalau sudut istimewa 180 derajat, siapa masih ingat namanya? Ya, betul sekali, sudut lurus. Kalau di koordinat kartesius itu seperti sumbu Y atau sumbu X. Betul, sumbu X. Nah, kalau 270 derajat dan 360 derajat itu juga termasuk sudut istimewa. Kita lanjutkan ya. Diingat ya, sudut rotasi ini. Nah,
Bagaimana arah perputarannya atau arah rotasi itu sendiri? Ketika arah kincir angin dan biang lala tadi berputar, dia bergerak ke arah kiri. Maka arah rotasinya dia artinya berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudutnya itu bernilai positif. Sedangkan ketika sudutnya itu bergeraknya searah jarum jam, maka sudut rotasi itu bernilai negatif. Nah, dua arah rotasi ini harus kalian ingat baik-baik karena di soal nanti akan terlihat atau ada kata kuncinya bahwa sudut ini berlawanan arah jarum jam atau sudut ini searah dengan jarum jam. Oke, kita langsung ke titik pusat rotasi. Nah, ketika kalian melihat biang lala di pasar malam, pasti kan ada tadi gambarnya itu di tengah-tengah. Atau yang sering main lempar apa ini ya, yang kecil-kecil ini, atau sering main anak panah. Nah, itu pasti tujuan kalian atau fokusnya adalah yang di tengah. Nah, titik itu yang berada di tengah disebut sebagai titik pusat atau sering di lingkaran titik pusat lingkaran. Nah, ketika dirotasi itu namanya titik pusat rotasi. Jadi pada koordinat kartesius titik pusat rotasinya itu bila dia tidak ditentukan titik pusat rotasinya sudah pasti yaitu berada pada titik asal yaitu 0,0 yang berada tepat di tengah koordinat kartesius. Langsung aja kayaknya kita ke contoh soal ya supaya kalian lebih paham lagi. Nah, di sini contoh soalnya ada titik A 3,2 dirotasikan terhadap titik pusat yaitu 0,0. Tentukan hasil rotasi dari titik A jika dia dirotasikan berlawanan arah jarum jam dengan sudut rotasi yang pertama 90 derajat, 180, 270, 360. Mari diingat lagi, ketika dia dirotasikan berlawanan arah jarum jam, bagaimana tandanya? Apakah positif atau negatif? Ketika berlawanan, dia akan bertanda positif. Nah, ini pembahasannya. Bisa kalian lihat gambarnya di sana. Ketika dia 90 derajat karena berlawanan arah jarum jam, maka dia berputarnya ke kiri. Titik A tadi berada di kuadran berapa itu? Tuh, kuadran 1. Berputar ke kiri jadi negatif 2,3. 180 derajat jadi di kuadran ketiga. Betul sekali, yaitu negatif 3, negatif 2. 270 derajat dia berada di kuadran 4. Yaitu 2, negatif 3. Dan terakhir, titik A-nya 360 derajat kembali ke titik asal. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan di sini, ketika dia berputar atau berotasi dengan pusat 0,0 berlawanan arah jarum jam, sudut rotasi 90 derajat, ada rumusnya di situ terlihat, ditampilkan min Y, X. Ketika 180 derajat jadi min X, min Y, 270 derajat Y, min X. Dan 360 derajat X, Y. Tetap seperti titik asal. Oke, kemudian ketika rotasi 90 derajat, ternyata dia akan sama dengan rotasi negatif 270 derajat. Nah, yang searah jarum jam. Maka rumusnya akan sama, yaitu min Y, X. Oke, di sini kita simpulkan bahwa ketika rotasi 0,90 derajat positif, dia akan sama dengan negatif 270, dan sebaliknya negatif 90 derajat akan sama dengan 270. Begitu juga plus 180 dan negatif 180. Oke, ada contoh soal yang terakhir nih. Ada segitiga ABC, jadi selain titik ternyata bangun datar juga bisa dirotasikan. Ada ABC 1,4, A-nya, B-nya 1,8, C-nya 5,8. Diputar atau dirotasikan dengan 0,0 sebesar 90 derajat searah jarum jam. Oke, kita langsung lihat ya. Nah, karena dia tadi rotasi 90 derajat searah jarum jam, maka sama dengan yang berlawanan atau negatif 270. Rumusnya seperti itu terlihat, maka hasilnya akan seperti ini rotasinya. 1,4, 4, minus 1 bayangannya, 1,8 titik B jadi 8, minus 1, titik C jadi bayangannya 8, minus 5. Nah, ini tadi didapatkan dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah kita simpulkan tadi. Oke, selanjutnya kita akan coba latihan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mendengarkan Ibu menjelaskan tentang rotasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.